Kalau kita bicara soal pengkhianatan, mungkin ini adalah kisah yang paling terkenal sepanjang sejarah. Tapi di sini kita nggak akan cuma menceritakan ulang, kita akan coba bedah lebih dalam, lapis demi lapis, untuk mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi, dan yang lebih penting lagi, apa artinya buat kita hari ini. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangkan suasananya. Perjamuan malam terakhir. Seharusnya kan ini jadi momen yang hangat ya, momen kebersamaan. Tapi udara di ruangan itu terasa berat banget, tegang. Ada firasat kalau sesuatu yang besar dan mengerikan akan segera terjadi. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Yesus mengucapkannya. Kata-kata itu rasanya seperti batu yang dilempar ke air tenang, langsung menghancurkan semua ketenangan dan menabur benih kekacauan, ketakutan di hati setiap murid yang ada di sana. Seketika itu juga, satu pertanyaan yang sama pasti langsung meledak di kepala mereka semua. Siapa? Siapa di antara kita yang tega melakukan hal sekeji itu? Bisa kita rasakan kepanikan mulai menjalar di seluruh ruangan. Mereka mulai saling pandang, mata mereka penuh dengan kebingungan dan mungkin kecurigaan. Nah, di tengah kekacauan itu, Simon Petrus, yang kita tahu nggak pernah bisa diam, langsung kasih isyarat ke murid yang duduk paling dekat dengan Yesus. Seolah-olah bilang, tanya dong, kita harus tahu siapa orangnya. Dan misteri ini akan segera terungkap. Bukan dengan teriakan atau tuduhan loh, tapi dengan sebuah isyarat, sebuah tindakan yang begitu personal yang justru membuat pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan. Yesus nggak menyebutkan nama. Jawabannya adalah sebuah perbuatan. Dia ambil sepotong roti, dia celupkan, lalu dia berikan langsung kepada Yudas. Coba bayangkan, sebuah isyarat keakraban, momen berbagi, yang ternyata adalah tanda pengkhianatan terbesar. Dan disinilah titik baliknya, momen di mana nggak ada lagi jalan untuk kembali. Dikatakan bahwa begitu Yudas menerima roti itu, iblis masuk ke dalam dirinya. Pilihan sudah dibuat, pintu menuju kegelapan sudah terbuka lebar. Nah, ini bagian yang paling ironis. Bahkan setelah ada tanda yang begitu jelas, murid-murid yang lain nggak ada yang sadar sama sekali. Mereka lihat Yudas pergi, dan karena dia yang pegang uang, mereka mikir, paling disuruh beli sesuatu atau mau kasih sumbangan. Mereka nggak tahu kalau mereka baru saja menyaksikan awal dari akhir. Oke, sekarang kita geser sedikit ya, dari apa yang terjadi ke pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Apa Yudas cuma pion yang gak berdaya dalam sebuah rencana besar? Atau ada sesuatu tentang pilihannya sendiri? Ini poin yang krusial banget dan gak boleh kita lewatkan. Yesus memilih Yudas jadi rasul, sama tulusnya seperti ia memilih yang lain. Pengkhianatan itu murni pilihan Yudas. Itu datang dari dalam hatinya sendiri, bukan takdir yang dipaksakan ke dia. Jadi, apa dong yang mendorong dia? Jawabannya menunjuk pada sesuatu yang sangat mendasar, sangat manusiawi, cinta akan uang. Inilah akar kejahatan yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya, dan akhirnya merusak semuanya. Dan kutipan ini mempertegas hal itu. Selalu ada pilihan, semacam pertarungan, antara mengasihi dunia dan segala isinya dengan mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa punya dua-duanya. Dan Yudas, dia sudah memilih pihaknya. Coba deh pikirkan ini. Yudas itu mendengar ajaran yang persis sama dengan Petrus dan Yohanes. Dia menyaksikan mujizat yang sama, tapi semua itu nggak ada efeknya. Kenapa? Karena hatinya sudah terikat pada hal lain, pada uang. Dan ikatan itulah yang membuat hatinya jadi keras, jadi tuli, dan buta terhadap kebenaran yang ada tepat di depan matanya. Dan sekarang, kita tarik kisah kuno ini ke zaman kita. Karena ini kan bukan cuma soal Yudas ya. Ini seperti cermin. Sebuah kesempatan buat kita semua untuk melihat ke dalam diri sendiri dan mengevaluasi hati kita masing-masing. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling inti. Kenapa kita mengikut Tuhan? Apakah kita di sini untuk mendapatkan berkat-Nya, kekayaan, kenyamanan, pasangan, hidup yang enak? Atau apakah kita di sini untuk Dia, karena kita benar-benar ingin menyenangkan hatinya, terlepas dari apa yang kita dapatkan? Dan biar jelas ya, nggak ada yang salah kok dengan menjadi kaya atau punya pasangan. Sama sekali nggak. Pertanyaannya adalah, apa fokus utama hidupmu? Apakah hidup ini semua tentang apa yang aku mau untuk kemuliaanku sendiri? Atau tentang apa yang Tuhan mau untuk kemuliaannya? Nah, disitulah letak perbedaannya. Jadi, pada akhirnya kita melihat ada dua jalan yang sangat kontras. Di satu sisi ada Yudas, di sisi lain ada 11 rasul lainnya.
Mereka semua mendengar pesan yang sama, tapi kondisi hati mereka membawa mereka ke tujuan yang sangat-sangat berbeda. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Masalahnya bukan pada pesannya. Firman Tuhan itu kuat dan tidak pernah gagal. Masalahnya ada pada tanah tempat benih itu jatuh, pada hati kita. Perlu hati yang mau menerima, yang terbuka, supaya firman itu bisa tumbuh dan berbuah. Pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menusuk. Pertanyaan yang bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dijawab dengan cara kita hidup. Jadi, termasuk kelompok manakah Anda? Sebuah pilihan yang kita semua hadapi setiap hari.